Ya, saya Juni Muhammad Risanda sebagai guru bahasa Indonesia akan mengajar tentang resensi. Ya baik, sebelum memulai, apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat di masa pandemi kali ini. Ya, kita langsung ke materi saja. Sebelumnya saya akan share screen dulu terlebih dahulu. Ya, resensi. Ada yang tahu resensi? Apa itu resensi? Tidak. Baik, akan kita lanjutkan. Apa itu resensi? Pengertian resensi adalah ulasan atau penilaian secara ringkas terhadap suatu karya, baik itu karya tulis, drama, atau seni film. Pendapat lain mengatakan, pengertian resensi adalah suatu kegiatan membahas, menilai, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi sebuah karya dengan memberikan sinopsis, data, serta kritikan dan masukan terhadap karya tersebut. Baik, kita lanjut ke slide. Secara etimologis, istilah resensi diadaptasi dari bahasa Belanda, recensie, dan bahasa Latin, recensio, yang artinya mengulas kembali. Dalam hal ini, resensi suatu karya berisi tentang kelebihan dan kekurangan, dan informasi yang didapatkan dari suatu karya kepada masyarakat. Lanjut, pengertian resensi menurut para ahli. Yang pertama ada Goris Keraf. Menurut Goris Keraf, pada tahun 1994, halaman 274, pengertian resensi sendiri adalah suatu ulasan yang mengenai nilai dari sebuah karya atau buku. Yang kedua ada Yus Rusiana. Menurut Yus Rusiana, pada tahun 1996, halaman 1, arti resensi adalah suatu tulisan yang mengenai buku pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mengikhtisarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai buku. Dan yang terakhir, ketiga ada WJS Purwadarminta. Menurut WJS Purwamadinta, Romli 2003-75, resensi adalah suatu pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut. Menarik tidaknya tema dan isi buku tersebut, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca, dimiliki, atau bahkan dibeli. Ya, selanjutnya. Apa saja unsur-unsur dalam resensi? Yang pertama ada judul. Sebuah resensi harus memiliki judul yang berhubungan dengan isinya. Jelas. Pada umumnya, judul resensi dibuat menarik sehingga memiliki nilai tambah. Yang kedua, menyusun data. Resensi yang baik selalu dilengkapi data-data pendukung. Misalnya dalam resensi buku terdapat beberapa data seperti nama pengarang buku, penerbit, tahun terbit, dimensi buku, harganya. Ya. Yang ketiga, isi resensi. Isi dari suatu resensi adalah ulasan, singkat, atau sinopsis, kelebihan, kekurangan, bahasa yang digunakan, dan rumusan kerangka dari suatu karya yang dibahas. Yang keempat, ada penutup resensi. Penutup resensi umumnya memberikan penekanan terhadap pentingnya suatu karya, siapa yang perlu membacanya, ya, dan mengapa harus memiliki karya tersebut. Alasannya apa? Gitu. Selanjutnya, tujuan resensi secara umum. Membuat sebuah resensi karya tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Tidak semata-mata hanya ingin, membuat resensi lah. Tidak, pasti ada tujuan. Mengacu pada pengertian resensi. Adapun beberapa tujuan resensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan gambaran dan penilaian umum tentang sebuah karya sehingga masyarakat mengerti tentang informasi di dalam karya yang diresensikan. Ya. Yang kedua, untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada karya yang diresensi. Ketiga, untuk menguji kualitas sebuah karya yang membandingkannya dengan karya lainnya. Yang keempat, untuk mengetahui latar belakang dan alasan dibuat sebuah karya. Dan terakhir, untuk memberikan kritik dan saran kepada pembuat suatu karya.
Struktur teks resensi. Ada identitas, yaitu judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan dimensi buku. Bagian ini bisa saja tidak dinyatakan secara langsung, seperti pada bagian teks, ulasan film, dan lagu. Orientasi, yaitu penjelasan mengenai kelebihan suatu karya, misalnya penghargaan yang pernah didapatkan karya tersebut. Umumnya orientasi berada pada awal paragraf. Sinopsis, yaitu ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi sebuah karya. Analisis, yaitu penjelasan mengenai keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. Evaluasi, yaitu penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Apa saja sih jenis-jenis resensi? Ya, resensi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Namun, suatu resensi bisa saja menerapkan ketiganya secara bersamaan. Ya, adapun jenis-jenis resensi sebagai berikut. Yang pertama, resensi informatif, yaitu jenis resensi yang isinya hanya menjelaskan tentang keseluruhan isi suatu karya secara ringkas dan umum. Yang kedua, resensi deskriptif, yaitu jenis resensi yang mengulas suatu karya secara mendetail pada masing-masing bagian. Dan yang terakhir, resensi kritis, yaitu jenis resensi yang isinya kritis, objektif, dan berbentuk ulasan detail dan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya, apa sih manfaat resensi? Ya, bahan pertimbangan. Resensi bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca dan mempengaruhi mereka atas suatu karya. Kelas. Sarana promosi. Resensi suatu karya bisa menjadi sarana promosi yang cukup efektif, sehingga karya tersebut lebih dikenal masyarakat luas. Pengembangan kreativitas. Dengan menulis suatu resensi, maka kemampuan menulis dan kreativitas seseorang akan berkembang menjadi lebih baik. Nilai ekonomis. Ketika sebuah resensi dimuat di majalah atau koran, maka penulis resensi tersebut biasanya akan diberikan imbalan berupa uang atau hal lainnya. Ya, iyalah pasti jika koran mengambil karya kita dapat feedbacknya lah. Oke, lanjut. Yang pertama, contoh resensi buku non-fiksi. Identitas buku, judul buku, God Explained in a Taxi Ride, pengarang Paul Arden, penerbit Perigi. Tahun terbit 2009, tebal halaman 123 halaman. Sinopsis buku. Sejak awal peradaban, lebih banyak pikiran dicurahkan untuk memahami Tuhan dibanding topik lainnya. Namun tak seorang pun dapat memahaminya. Akhirnya, buku kecil ini berhasil menjelaskan dalam sekali perjalanan naik taksi. Baik. Isi resensinya, buku God Explained in the Taxi Ride ini menceritakan tentang pengalaman penulis, bagaimana cara pandang ia tentang ketuhanan. Paul Arden adalah penulis beberapa buku tentang periklanan atau motivasi. Beberapa karya buku lainnya yang terkenal adalah Whatever You Think the Opposite, dan It's Not How Good You Are, It's How Good You Want to Be. Dalam bukunya berisi filosofi ketuhanan, menurutnya Paul Arden tidak berusaha memberitahu mana agama yang benar dan yang salah. Ia lebih menekankan pada kepercayaan akan masing-masing orang di muka bumi ini tentang bagaimana kepercayaan itu mempengaruhi kepribadian dan tingkah laku. Baik. Kelebihan buku. Paul Arden bisa membawakan karya ini dengan bahasa yang mudah dimengerti beserta ilustrasi-ilustrasinya. Meskipun ia memberikan pandangan pribadinya, tapi tidak ada kesan memojokkan kepercayaan tertentu. Ya, melainkan seolah Arden mengajak kita semua untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Baik. Kekurangan buku ini, meskipun judulnya seolah memberi kesan bahwa buku ini bisa dimengerti dalam sekali perjalanan taksi, tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Buku ini merupakan buku
filosofi yang perlu dibaca oleh orang berpikiran terbuka dan perlu dianalisa lebih lanjut tentang apa yang dibaca. Menarik. Kedua, contoh resensi buku fiksi. Identitas buku. Judul buku Anak Kos-Kosan. Pengarang Serena Tria. Penerbit Pustaka Remaja. Tahun terbit 2009. Tebal halaman 341 halaman. Sinopsis buku. Buku fiksi berupa novel dengan genre komedi ini terinspirasi dari kisah pribadi penulis yang dibalut dengan kisah fiksi. Beberapa kejadian penting jadi adegan-adegan ikonik yang bahkan sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Buku ini berkisah tentang kehidupan anak kos dari tiga sudut pandang tokoh yang berbeda. Rena, Asri, dan Yana. Baik, Rena adalah mahasiswa jurusan psikologi, pendatang dari Jawa Timur. Tokoh ini terkenal sebagai tokoh yang punya logat daerah medok dan suka mengeluarkan celutukan-celutukan yang konyol. Asri, seorang apoteker yang baru saja putus cinta karena ditinggal menikah sang kekasih. Jadi salah satu tokoh yang paling mellow dan cendu. Sedangkan Diana, seorang jurnalis televisi yang sibuk meniti karir sambil membiayai adiknya sekolah. Ketiganya sering menghabiskan waktu bersama di kos-kosan dan selalu ada saja kejadian lucu yang terjadi di antara ketiganya. Tidak semua kisah lucu dalam buku ini diangkat dari kisah nyata ya, karena nyatanya buku ini adalah karya fiksi dari Serena. Baik, kelebihan buku komedi ini bisa menceritakan sisi menyenangkan, seru dari kehidupan kos-kosan, khas anak perkotaan. Lewat buku ini pembaca yang hendak merantau pun diharapkan bisa mempersiapkan diri karena kisah-kisah dalam buku ini pun terinspirasi dari kisah nyata. Wow. Karakter Rena yang polos sangat menghibur, apalagi celetukannya yang terkesan tidak pandang situasi kondisi. Sementara karakter Astri digambarkan sebagai tipikal wanita muda yang sedang patah hati. Dan karakter Yana merupakan simbol dari feminisme masa kini. Aduh, di mana seorang perempuan ikut bertanggung jawab menanggung beban keluarga. Baik. Dan terakhir, kekurangan buku ini. Sayangnya masih banyak kesalahan penulisan, pengetikan, dan tanda baca dalam buku ini. Ada beberapa adegan yang sebenarnya sangat lucu, tapi karena penulisnya kurang bisa menyampaikan dengan baik, adegan pun terkesan biasa saja. Butuh waktu 2 kali untuk memahami apa maksud lelucono. Kadang kita sebagai penulis juga harus mengerti ya, bagaimana ketika kita menjadi pembaca, kita membaca ini dengan sekali memahaminya, masuk tidak, agar tidak terulang kesalahan seperti Kak Serena ini. Baik, selanjutnya, oh ya, sampai sini kira-kira kalian sudah paham kah? Kalau sudah paham, Bapak kasih tugas ya untuk minggu depan. Ya, tugas. Buatlah resensi buku bebas, terserah buku apapun. Mau fiksi, mau non-fiksi, terserah. Asal jangan komik ya. Ya, Bapak kira cukup untuk pelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.